Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, perkenalkan, saya Halimatus Sadiah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, nomor induk mahasiswa 22204071319, Prodi Bahasa Indonesia Universitas Islam Malang. Sekaligus, saya adalah guru Bahasa Indonesia di Mas Hidayah Islamiyah Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten. Pada hari ini, 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 Mas Hidayah Islamiyah Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten dengan materi teks ceramah. Pembelajaran apa? Nah, sebelum kalian berangkat ke sekolah, sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum barangkali? Sudah ya. Rata-rata sudah ya. Alhamdulillah. Ini mengingatkan kalau setiap pagi usahakan untuk sarapan dulu karena itu sangat penting selain untuk cadangan energi kita juga agar kalian dapat konsentrasi dalam belajar. Hari ini hadir semua. Sudah lengkap? Buat terlebih dahulu ya. Adisti Fitriandini, Hani Handayani, Husnul Khotimah, Ihsanuddin, Kemalasari, Mandra Kristianingsih, Melisa, Nita, Nur Aila, Rani, Rati, Restu Putra, Sari Rismayanti, Siti Alkhairiyah, Siti Fitriani. Alhamdulillah sudah hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Restu. Silahkan Restu. Ibu dulu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah menugaskan kalian untuk menonton sebuah ceramah atau mendengarkan sebuah ceramah. Ceramah siapa? Ustadz Abdul Somad. Isi ceramahnya tentang apa? Tentang apa? Oh iya betul. Temanya keagamaan, betul. Tapi isinya kira-kira apa? Ada yang mau jadi perwakilan? Semua hal yang ada di dunia ini hanyalah titipan semata. Ada pendapat yang lain? Sama saja ya. Kamu jangan-jangan mengerjakan nontonnya juga bareng-bareng. Nontonnya bareng ya. Betul. Dari ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, isinya adalah tentang hal yang ada di dunia ini yang kita miliki, baik harta, anak, jabatan, semuanya hanyalah titipan semata. Dan betul seperti yang Amin katakan bahwa ceramah tersebut tentang atau bertema keagamaan. Bahwa ceramah itu disampaikan oleh seseorang untuk menyampaikan ilmu. Berarti ilmunya apakah khusus keagamaan saja? Tidak. Karena ceramah itu sebetulnya hanya metode, hanya cara untuk menyampaikan suatu ilmu atau informasi. Isinya bisa tema sosial, politik, betul, ada apa lagi? Ekonomi. Ada juga tentang kesehatan. Banyak macamnya. Kalaupun mungkin di masyarakat kita, di daerah gitu ya, di kampung itu deh, kita hanya seringnya mendengar ceramah keagamaan. Kalau yang khusus ceramah keagamaan, contohnya apa? Khotbah, betul, khotbah itu jelas khusus keagamaan dan hal ini Islam. Bahkan mungkin di agama lain pun ada khotbahnya ya. Baik, sekarang kita langsung saja nonton dulu ya. Siap? Kita melihat salah satu contoh ceramah yang disampaikan oleh seorang pakar, tetapi bukan bertema keagamaan. Dan ini nanti membuktikan bahwa ceramah itu memang tidak khusus keagamaan, tetapi bersifat umum dan disampaikan oleh orang ahli, oleh pakarnya tentang kepakarannya. Kalau seorang ahli pendidikan, bahkan dia menyampaikan tentang ilmu pendidikan. Kalau yang berkaitan dengan politik, hukum akan berkaitan dengan hal itu juga. Contohnya ibu di depan kelas sekarang sedang melakukan metode ceramah juga, bukan? Nah, ibu sedang menyampaikan ceramah tentang materi ceramah. Itu uniknya pembelajaran kita ya. Ibu menggunakan metode ceramah dalam materi ceramah. Nah, sekarang kita saksikan dulu Profesor Mahfud. Itu bisa tidak, karena ada 4 syarat atau 5 situasi yang harus merdeka. 2, 1, 3, tolak, 4, adil, 5. Merdeka itu ternyata betul-betul bisa menjadi jembatan emas untuk menuju Indonesia. Coba buktikan aja, saudara-saudara ini kan bisa seperti ini, bisa berkumpul di sini. Kita hanya bisa bermimpi, tapi tidak bisa bermimpi. Profesor Mahfud MD ini adalah seorang pakar atau ahli di bidang hukum konstitusi. Ya, jadi beliau wajar menyampaikan materi atau ceramah tentang hal yang berkaitan dengan hukum kenegaraan gitu ya. Nah, sekarang kalau tanyakan, saudara bisa sekolah, kemudian saudara bisa punya presiden, sendiri, bisa tentang DPR dan lain. Tahun-tahun 80-an awal yang akhir itu, ketika dengan mahasiswa, saya bilang tahun 70-an akhir mulai tidak ada kebebasan dulu. Sekarang kan enak nih, saya campur-campur pakai kaos, pakai rok, pakai bag. Tapi ada yang mahasiswa, saya juga di tahun 70-an akhir mulai menjadi mahasiswa, saudara, tidak ada kebebasan yang kayak gini. Dulu
Sekarang kan enak nih, bisa campur-campur, ada yang pakai kaos, jelek, ada yang pakai rok, pakai slack, tapi ada yang pakai jilbab. Dulu nggak boleh orang pakai jilbab. Nah sekarang ternyata orang pakai jilbab, orang pengajian itu sudah masuk di kampus-kampus dan kantor pemerintah. Kenapa? Karena kita merdeka memperkenalkan kata yang begitu kreatif, saudara tidak bisa. Nah oleh sebab itu lalu saya menjadi optimis. Indonesia masuk ke tercapai karena sekarang ini tahun 40 tahun 2045 jadi asal kita merdeka dan bersatu dan negaranya berdaulat sudah seperti akan ditambah orangnya merdeka. Indonesia sudah menjadi kekuatan ekonomi keempat atau kelima. Sekarang Indonesia percaya dan Tuhan itu berkuasa, berarti perbedaan itu akan lebih parah. Oleh karena itu kalau ada firman kepada Tuhan jangan ribut soal perbedaan, karena perbedaan itu Tuhan pula yang menciptakan. Ada yang mencoba, yang gagal. Dulu pada tahun 46 Australia mengusir orang Indonesia, mengusir penjajah. Itu sudah menjadi antisipasi diusir. Kalau Indonesia belum ada. Betul ya, Indonesia itu merdekanya dengan perjuangan. Setelah kalian menyaksikan ceramah tadi, kira-kira apa isi yang disampaikan oleh penceramahnya? Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada yang lain panjang ceramahnya. Menuju Indonesia Emas. Tuh, ada yang lain lagi? Mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ada yang lain lagi? Kemerdekaan Indonesia adalah hasil untuk dari bangsa penjajah, bukan sebuah hadiah. Betul ya, kemerdekaan bangsa Indonesia itu hasil dari merebut bangsa Indonesia terhadap penjajah, bukan hadiah dari mereka. Berbeda dengan negara lain banyak yang memang diberikan hadiah kemerdekaan. Bahkan ada beberapa negara yang merdekanya itu karena mengusir suku setempat atau mengusir pribumi-nya. Contohnya Amerika Serikat dengan suku Indian dan Australia suku Aborigin. Mereka terusir penduduk aslinya oleh mereka, ini terbentuklah negara Amerika Serikat. Kalau kita memang orang pribumi gitu ya, yang mengusir penjajahnya. Menarik ya ceramahnya. Kalau kita gali lebih dalam lagi, kita akan menemukan sejarah, fakta tentang Indonesia masa kini, dan harapan untuk Indonesia yang akan datang. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Dan ceramah atau apa itu? Pidato gitu ya, pidato, ceramah, barangkali khutbah, dan lain sebagainya. Ya, seperti inilah kira-kira ilustrasi orang yang sedang berceramah. Ada satu orang berceramah, kemudian dia beraksi ya, ada orang yang begini, karena berceramah dan begini. Dan begininya itu sebutannya. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu, dari kita semua, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sosial seperti YouTube, Facebook itu kan banyak orang yang membagikan ceramah-ceramah seperti tadi, baik ceramah keagamaan atau ceramah ilmu secara umum. Begitu juga selanjutnya ada hadis yang mengatakan sampaikanlah dariku, dari Nabi Muhammad SAW, walau hanya satu ayat. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwa walaupun hanya satu yang kalian tahu, misalnya ini itu sunnah, sampaikan itu. Barang kita pada pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang, sebetulnya kita akan mempelajari bagaimana sih caranya mahir berceramah. Pertama kita harus menganalisis struktur dan kebahasaannya dulu, kemudian nanti di bagian akhir memang kita akan menulis teks ceramahnya. Ya, struktur teks ceramah ada apa saja? Isi dan penutup. Secara garis besar ada awal,
saat kita menyampaikan ceramah atau saat kita mendengarkan ceramah, yang diawali itu adalah saling salam dan lain sebagainya. Itu kan bagian pembuka kalau salam namanya. Kalau pendahuluan maksudnya di dalam ceramahnya itu dia menyampaikan isunya dulu. Mau apa sih yang dibahas? Materi apa topiknya? Dalam teks ceramah di bagian kebangsaan. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama. Yang tunggal, contohnya apa? Saya, apalagi yang tunggal? Aku. Yang tunggal ya, saya, aku. Kalau yang jamak? Kamu. Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku. Atau yang jamaknya, contohnya kami. Misalnya ceramah tersebut sedang mewakili suatu organisasi atau mewakili suatu kelompok. Kemudian ada juga kata ganti orang kedua jamak. Biasanya apa? Hadirin, betul ya? Apa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi kalau Pak Mahfud MD menyebut apa? Audiensi. Betul, saudara-saudara. Itu juga sama, termasuk sapaan atau kata ganti orang kedua jamak. Tadi apa itu? Anak-anak. Betul. Kalau yang ceramahnya di depan murid, biasanya itu kan menyebut anak-anak, gitu ya. Anak-anakku, gitu ya. So, ada lagi lain nggak yang biasa agak unik biasanya? Kata ganti orang kedua jamak. Siapa? Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Iya, itu juga sama. Beliau Ustaz tersebut sedang menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Sebelumnya itu akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Karena kelompoknya masih sama dengan kelompok di pembelajaran sebelumnya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Semuanya harus bekerja sama, harus saling memberikan kontribusi. Jadi tidak ada yang santai-santai, semuanya harus bekerja sama. Ibu sudah membagikan LKPD-nya dan Ibu sekarang akan menjelaskan bagaimana petunjuk penggunaannya. Ya, di situ kalian baca terlebih dahulu contoh teks ceramahnya sudah ada. Bahkan Ibu juga sudah membagikan di grup WA ya contoh teks ceramahnya. Sekarang kita isi. Kamu cari mana bagian tesis. Tesis itu apa maksudnya? Pendahuluan, kemudian bagian rangkaian argumen, lalu di bagian akhir ada penegasan kembali menjadi bagian penutup. Nah, setelah ini selesai, 3 bagian ini kamu pecahkan juga. Ya, temanya ada yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, berkaitan dengan keagamaan. Di sini temanya syukur dan berkaitan dengan ekonomi. Kita tergabung kelompoknya malah kesehatan, kelompoknya Gusmo dan Anuti pendidikan, ekonomi kelompoknya Restu. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi strukturnya, kemudian mengidentifikasi unsur kebahasaannya. Paham? Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada temannya dulu. Kalau masih belum paham juga silakan tanyakan kepada ibu. Siap mengerjakan? Iya. Berikan waktu 15 menit. Siap ya, cukup ya 15 menit ya. Ya silakan dikerjakan. Mesum ya.
Iya betul. Jadi bagian awal itu kan tesis. Nah, tuliskan di situ bukti tesisnya. Apakah sudah ketemu tesisnya? Sudah ketemu. Nah, dilanjutkan sampai ke penutup. Kalau yang tidak puas berarti apa namanya sampai bisa 2 kali ya. Yaitu teksnya semua. Kalau tidak cukup tidak apa-apa, contoh saja misalnya dalam 2 kalimat 3 kalimat boleh. Di penjelasannya kan jamak atau tidak? Bagian rangkaian itu ada fakta kan di situ, di rangkaian argumen ya ada pendapat-pendapat, biasanya ada tulis pendapat berarti fakta gitu ya. Terus di bagian penjelasan kembali simpulan kan dan rangkuman. Jadi ibu ya dari kelompoknya Rani misalnya sudah ketemu ya, ini temanya apa? Berkaitan dengan tema kesehatan, misalnya isi teks pada bagian tesis sudah ditemukan tentang kebiasaan begadang ya. Nah penjelasannya itu tuh apa? Apakah isunya atau permasalahan itu di sini permasalahan. Paham? Sekarang sudah ke bagian mana? Oh sudah ke unsur kebahasaan. Kita ketemu ada kata ganti orang pertama. Seorang yang pandai bersyukur, hatinya akan damai. Itu bagian dari apa? Bagian dari kata sambung sebab akibat, betul ya. Jadi ada sebabnya, akibatnya itu damai dan tentram, betul ya. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Kita sekarang akan presentasi masing-masing kelompok. Silakan. Perwakilannya 2 orang untuk mempresentasikan. Kelompok 1 dulu ya, kelompoknya Maria dan Fitri. Silakan, berikan tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Hani dan Khoir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanayani dan rekan saya Siti. Yang pertama bagian rangkaian argumen. Sebuah pepatah kuno mengatakan setelah apa yang dibawa bawahmu adalah hal kebaikan dan jangan apa yang di atasmu jika kamu tidak mengetahuinya. Seorang yang pandai bersyukur hatinya akan damai dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari tesis, argumen, dan penegasan. Terima kasih Rani. Berikan tepuk tangan untuk Rani.
mengkodifikasi struktur dan unsur kebahasaan ceramah dengan cara membangun bagian tesis. Merupakan dorongan manusia untuk melakukan terus-menerus membeli sesuatu yang berlebihan untuk menjadi terencana. Sebagian besar generasi hasil identifikasi unsur kebahasaan yang disampaikan baik dan benar. Selanjutnya juga sudah sangat lengkap. Terima kasih Adisti. Berikan tepuk tangan untuk Adisti. Setelah kalian tadi melakukan analisis terhadap teks ceramah, kesulitan-kesulitan apa sih yang kalian hadapi? Apakah ada kesilangan pendapat? Ada, ya. Terus bagaimana makanya ada Bu? Jadi kalian sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan kalian sudah bisa membagi waktu supaya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah sekarang kita berikan penghargaan nih kepada kelompok yang paling kompak. Siapa yang kira-kira? Kelompok mana yang paling kompak? Yang mana? Kelompok ini? Kelompok mana? Kelompok yang paling kompak adalah kelompoknya Ihsanuddin. Paling kompak soalnya mereka terlihat sekali ya kerjasamanya. Adapun kelompok yang paling disiplin itu kelompoknya ini sudah insecure ya kelompok ini. Kelompok Restu Putra. Kelompok yang paling ramai. Siapa kira-kira nih? Yamin. Kelompoknya Amin dan Rani. Dan kelompok yang paling rapi. Kelompok yang paling tersusun gitu ya, yang paling rapi adalah kelompok Husnul dan Adisti. Semuanya Ibu hargai karena memang sebenarnya sudah bekerja keras gitu ya. Sekarang kita rapikan dulu tempat duduknya. Baik, sekarang kita akan melakukan tes dulu ya supaya mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Baik, di situ sudah Ibu siapkan juga tadi soalnya, dan Ibu sudah share juga di grup. Soalnya hanya ada 5. Kalian silahkan analisis struktur dan unsur kebahasaannya dari teks yang sudah Ibu sematkan di grup WA. Siap kerjakan? Ya. Silahkan kerjakan. Sudah tahu struktur-strukturnya, bahkan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Maka bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang capek? Karena memang pembelajaran yang benar itu yang capek. Kalau yang sudah santai di rumah ya. Kalau sekolah itu memang ada unsur lelahnya karena bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Insya Allah sekarang capek, sekarang lelah, kedepannya akan lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi, dan mudah menerima pembelajaran. Terus apa yang kita lakukan di pembelajaran berikutnya? Kita akan mencoba untuk menyusun teks ceramah sendiri-sendiri. Dan untuk persiapan itu, silakan kalian di rumah kembali lagi menonton teks ceramah bertema umum dan bertema keagamaan. Jadi ada 2. Ya, nanti kita akan menulis atau menyusun kerangka teksnya. Kita akan bertemu minggu depan. Siap ya? Ya. Sebelum kita
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.